Apa yang harus dilakukan setelah tidak ada kontak? Anda telah mempertahankan pendirian Anda, tetap diam, dan membuatnya merasakan ketidakhadiran Anda. Tetapi sekarang tibalah langkah paling penting. Jika Anda tidak menangani fase ini dengan benar, semua upaya yang telah Anda lakukan dapat menjadi bumerang. Dalam video ini, saya akan mengungkapkan langkah-langkah tepat yang perlu Anda ambil untuk membuatnya mengejar Anda, membangkitkan kembali hasratnya, dan memperkuat posisi Anda sebagai pria bernilai tinggi yang tidak dapat dia tolak. Tetaplah bersama saya karena ini adalah permainan yang telah Anda tunggu-tunggu, Chair. Bagian 1. Mengapa tidak ada kontak hanyalah permulaan? Tidak ada kontak bukanlah garis finish, itu hanyalah awal dari proses strategis. Anggap saja sebagai mengatur ulang papan catur. Dengan mundur, Anda telah menciptakan ruang yang membuatnya merenungkan ketidakhadiran Anda. Tetapi inilah kuncinya. Apa yang Anda lakukan selanjutnya akan menentukan apakah dia mengejar Anda atau melanjutkan hidupnya. Banyak pria berpikir bahwa tidak ada kontak adalah keseluruhan strategi, tetapi itu hanya alat. Tanpa tindak lanjut yang tepat, dampaknya akan hilang. Bayangkan ini, selama tidak ada kontak, dia mungkin telah mengalami roller coaster emosional. Awalnya, dia mungkin merasa berdaya oleh keheningan Anda, berpikir bahwa dialah yang berkuasa. Tetapi seiring waktu berlalu, keraguan mulai muncul dan dia mulai bertanya-tanya, apakah kamu benar-benar pergi untuk selamanya? Pikiran itu memicu dia untuk lebih memikirkanmu. Namun jika kamu memecah keheningan dengan cara yang terasa lemah atau putus asa, kamu akan menghancurkan semua kemajuan itu. Inilah mengapa langkahmu selanjutnya sangat penting. Langkah itu akan memperkuat posisimu sebagai pria bernilai tinggi atau menghancurkan persepsi yang telah kamu bangun. Ingat, tidak ada kontak memberi dia kesempatan untuk melihat seperti apa hidup tanpamu. Itu menanam benih rasa ingin tahu, tetapi tindakanmu setelahnya akan menyirami benih itu. Ini bukan tentang bermain-main, tetapi tentang memperkuat nilaimu dan menunjukkan bahwa ketidakhadiranmu bukan hanya reaksi, tetapi sebuah keputusan. Seorang pria yang tahu nilainya selalu memiliki rencana, dan sekarang saatnya untuk melaksanakannya. Bagian kedua, amati langkah pertamanya. Periode setelah tidak ada kontak sangat penting, karena perilakunya akan mengungkapkan niatnya. Perhatikan baik-baik apa yang dia lakukan, bukan hanya apa yang dia katakan. Apakah dia mengirimimu pesan tiba-tiba? Apakah dia menyukai unggahan media sosialmu? Atau mulai memposting hal-hal yang tampaknya ditujukan padamu? Ini semua adalah petunjuk, tetapi inilah triknya. Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Luangkan waktu untuk menganalisis situasi. Misalnya, jika dia mengirim pesan santai "Hai", itu mungkin tampak tidak penting. Tapi itu caranya untuk menjajaki kemungkinan. Dia mencoba melihat apakah kamu akan langsung merespons atau apakah kamu benar-benar sudah move on down. Disinilah kesabaran menjadi kekuatan supermu. Dengan tidak bereaksi terlalu cepat, kamu memberi sinyal bahwa kamu tidak mudah terpengaruh. Pria berkualitas tinggi tidak terburu-buru, mereka menilai. Bahkan keheningannya pun bisa mengungkapkan sesuatu. Jika dia tidak menghubungimu, itu tidak selalu berarti dia sudah melupakanmu. Terkadang wanita meniru tindakanmu untuk melihat apakah kamu akan menyerah duluan. Dia mungkin menunggu kamu untuk mengambil langkah pertama, tetapi alih-alih panik, gunakan waktu ini untuk fokus pada dirimu sendiri. Kuncinya adalah tetap tenang dan strategis. Memahami bahwa langkah awalnya hanyalah lapisan pertama dari apa yang sebenarnya terjadi di pikirannya. Bagian ketiga, nyalakan kembali daya tarik. Sekarang pintu komunikasi telah terbuka, langkahmu selanjutnya adalah menyalakan kembali percikan api secara halus. Ini bukan tentang gerakan besar atau pesan yang berlebihan. Bahkan, lebih sedikit lebih baik. Tujuannya di sini adalah untuk mengingatkannya mengapa dia tertarik padamu sejak awal, tetapi melakukannya dengan cara yang terasa mudah dan alami. Mulailah dengan respons yang percaya diri dan netral. Misalnya, jika dia menghubungimu dengan sapaan sederhana, "Hai, sudah lama tidak bertemu, bagaimana kabarmu?" Itu sangat ampuh. Ini menunjukkan bahwa Anda mudah didekati tetapi tidak terlalu bersemangat. Hindari membahas topik berat atau mengungkit masa lalu. Jaga nada tetap ringan, menyenangkan, dan menarik. Anda ingin dia merasa nyaman berinteraksi dengan Anda
tanpa merasa tertekan. Disinilah kebanyakan pria salah, mereka mencoba kembali ke dinamika yang mereka miliki sebelumnya. Tidak ada kontak. Jangan lakukan ini. Sebaliknya, tunjukkan padanya bahwa Anda telah berkembang. Mungkin Anda telah menekuni hobi baru, mencapai tujuan, atau membuat beberapa perubahan dalam hidup Anda. Biarkan dia melihat bahwa Anda bukan orang yang sama seperti yang dia kenal sebelumnya. Pertumbuhan inilah yang membangkitkan kembali daya tarik dan membuatnya melihat Anda dalam sudut pandang baru. Bagian keempat, bangun rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu adalah emosi yang kuat dan merupakan sekutu terbaik Anda pada tahap ini. Semakin sedikit yang dia ketahui tentang apa yang telah Anda lakukan, semakin dia ingin tahu. Tetapi ini bukan berarti Anda harus menghilang sepenuhnya. Ini berarti Anda harus selektif tentang apa yang Anda bagikan. Misalnya, unggah foto diri Anda sedang mendaki jalur pendakian, menghadiri acara, atau mengerjakan proyek pribadi. Pembaruan halus ini menunjukkan padanya bahwa Anda menjalani kehidupan yang penuh dan menarik. Hidup tanpanya, tetapi inilah kuncinya. Jangan berlebihan. Terlalu sering memposting atau terlalu terang-terangan mencoba menarik perhatiannya bisa menjadi bumerang. Tujuannya adalah untuk membangkitkan minatnya tanpa membuatnya merasa Anda mencari validasi. Rasa ingin tahu juga berperan dalam percakapan Anda. Saat berinteraksi, jangan ungkapkan semuanya sekaligus. Jika dia bertanya tentang apa yang telah Anda lakukan, berikan secukupnya agar dia tetap tertarik. Semakin banyak yang Anda biarkan untuk imajinasinya, semakin dia ingin tahu. Dengan langkah-langkah ini, Anda akan berada dalam posisi yang kuat untuk membuatnya mengejar Anda, menghidupkan kembali daya tarik, dan membuatnya tetap tertarik. Ingatlah, ini tentang bersikap tenang, menunjukkan perkembangan Anda, dan membiarkan rasa ingin tahu bekerja. Tetap sabar dan strategis. Tindakan Anda akan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Ketika dia bertanya tentang hidup Anda, berikan sedikit gambaran, tetapi biarkan dia ingin tahu lebih banyak. Misalnya, jika dia bertanya apa yang telah Anda lakukan, Anda dapat menjawab, banyak hal menarik, akan saya ceritakan nanti. Ini membuatnya tetap tertarik dan membuatnya lebih berusaha untuk mengetahui apa yang terjadi di dunia Anda. Bagian kelima, jaga keseimbangan emosi. Salah satu tantangan terbesar setelah tidak ada kontak adalah menjaga keseimbangan emosi. Sangat mudah terbawa suasana kegembiraan untuk terhubung kembali, tetapi disinilah banyak pria melakukan kesalahan. Mereka menjadi terlalu mudah dihubungi terlalu cepat, sehingga merusak kemajuan yang telah mereka buat selama masa tanpa kontak. Untuk menghindari hal ini, ingatlah bahwa keadaan emosional Anda harus tetap stabil. Jangan biarkan tindakannya menentukan perasaan atau respons Anda. Baik dia antusias atau menjauh, pendekatan Anda harus tetap konsisten. Kestabilan ini tidak hanya menunjukkan kepercayaan diri, tetapi juga menciptakan rasa aman dan kepercayaan. Keseimbangan emosional juga berarti menetapkan batasan. Jika dia mencoba mengungkit konflik masa lalu atau menguji kesabaran Anda, jangan biarkan itu membuat Anda kehilangan kendali. Tanggapi dengan tenang dan tegas, menunjukkan bahwa Anda mengendalikan emosi Anda. Kedewasaan ini memperkuat nilai Anda dan menentukan arah bagaimana hubungan harus berjalan ke depan. Bagian 6. Biarkan dia membuktikan nilainya. Masa tanpa kontak telah berhasil, tetapi ceritanya tidak berakhir di situ. Ketika dia menghubungi, kesalahan terbesar yang dilakukan pria adalah terburu-buru untuk menempatkannya kembali di atas pedestal. Bukan kali ini, disinilah Anda mendefinisikan ulang dinamika hubungan. Kali ini giliran dia untuk membuktikan nilainya. Intinya hubungan paling kuat ketika kedua belah pihak berinvestasi secara setara. Setelah masa tanpa kontak, timbangan secara alami akan condong ke arah Anda. Dia merindukan Anda merasakannya. Ketidakhadiranmu dan mungkin dia bahkan mempertanyakan pilihannya sendiri, sekarang adalah kesempatanmu untuk memastikan dia benar-benar memahami nilaimu. Bagaimana cara melakukannya secara halus namun tegas? Ketika dia mengirim pesan atau menelepon, jangan terjebak dalam perangkap terlalu mudah dihubungi. Tanggapi, tetapi dengan tujuan. Jika dia meminta untuk bertemu, jangan langsung setuju, katakan sesuatu seperti,
Izinkan saya memeriksa jadwal saya dan akan menghubungi Anda kembali. Ini bukan tentang bersikap acuh tak acuh, tetapi tentang menunjukkan bahwa waktumu berharga. Ketika kamu terlibat, alihkan fokus ke tindakannya. Apakah dia berusaha untuk membangun kembali hubungan? Apakah dia menunjukkan bahwa dia menghormati dan menghargai waktumu? Jika tidak, jangan ragu untuk mundur. Kamu telah membuktikan bahwa kamu mampu pergi, dan itulah yang membuatmu tak tergantikan. Biarkan dia menyadari bahwa bersamamu bukanlah jaminan, itu adalah sesuatu yang harus dia dapatkan. Bagian 7, jadilah pria yang tak tergantikan. Pergi bukan hanya tentang menciptakan jarak, tetapi tentang memberi dirimu ruang untuk tumbuh. Sekarang saatnya untuk menunjukkan pertumbuhan itu. Wanita sangat tertarik pada pria yang memiliki tujuan, dorongan, dan kemampuan untuk berdiri sendiri. Sifat-sifat ini membuatmu tak terlupakan. Pastikan tidak ada orang lain yang dapat mengisi ruang yang pernah Anda tempati dalam hidupnya. Mulailah dengan bertanya pada diri sendiri, apa yang telah saya lakukan selama masa tanpa kontak untuk meningkatkan diri? Apakah itu pergi ke gym, meningkatkan karir, atau mengejar hobi baru? Perubahan ini bukan hanya untuknya, tetapi juga untuk Anda. Namun inilah intinya, dia akan memperhatikannya ketika dia melihat versi diri Anda yang baru dan lebih baik. Ini akan memicu kesadaran yang kuat bahwa kehilangan Anda berarti kehilangan sesuatu yang langka. Anda tidak perlu memamerkan pertumbuhan Anda secara terang-terangan. Kehalusan adalah sekutu Anda. Sebutkan proyek baru yang sedang Anda kerjakan atau berikan petunjuk secara santai tentang pencapaian Anda baru-baru ini. Ini membuatnya melihat Anda sebagai seseorang yang terus berkembang, seseorang yang tidak terpaku pada masa lalu. Energi semacam itu sangat magnetis. Yang membuat Winifred itu ampuh adalah karena hal itu menyentuh salah satu ketakutan terdalamnya, yaitu ketakutan kehilangan seseorang yang tidak dapat digantikannya. Dengan fokus untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda secara alami memperkuat gagasan bahwa Anda adalah satu-satunya. Bagian 8. Kendalikan emosi Anda. Terhubung kembali setelah masa tanpa kontak dapat menjadi medan pikiran emosional. Anda mungkin merasakan gelombang kegembiraan ketika dia menghubungi Anda. Tetapi, disinilah kebanyakan pria tersandung. Mereka membiarkan emosi mereka mendikte tindakan mereka. Jika Anda ingin mempertahankan dinamika kekuasaan, Anda harus tetap tenang dan terkendali. Bayangkan ini, dia mengirimkan pesan setelah berminggu-minggu tanpa kabar. Naluri pertama Anda mungkin adalah membalas segera, mencurahkan semua hal yang ingin Anda katakan. Lawan dorongan itu. Sebaliknya, luangkan waktu sejenak untuk bernapas dan pikirkan respons apa yang selaras dengan tujuan jangka panjang Anda. Ingat, Anda tidak hanya mencoba memenangkan hatinya kembali, Anda sedang membangun dinamika di mana rasa saling menghormati dan keseimbangan emosional adalah fondasinya. Tetap terkendali bukan berarti bersikap dingin atau menjaga jarak, tetapi berarti merespons dengan bijaksana dan menjaga ketenangan Anda. Bahkan jika pesannya tampak syarat emosi, jika dia membahas konflik masa lalu atau mencoba menguji kesabaran Anda, jangan terlibat dalam perilaku reaktif. Tanggapi dengan tenang dan percaya diri, tunjukkan padanya bahwa Anda tidak mudah terpengaruh atau terguncang. Ketenangan emosional ini tidak hanya membuat Anda lebih menarik, tetapi juga menentukan bagaimana hubungan akan berjalan ke depannya. Dia akan melihat Anda sebagai seseorang yang teguh, percaya diri, dan mampu menangani tantangan tanpa kehilangan kendali. Ini adalah kualitas langka yang sulit ditolak. Bagian 9, ciptakan visi yang ingin dia ikuti. Saat kalian terhubung kembali, ini bukan hanya tentang membangun kembali apa yang telah ada, tetapi tentang menciptakan sesuatu yang lebih baik. Wanita tertarik pada pria yang memiliki visi, pria yang tahu kemana mereka akan pergi dan apa yang mereka inginkan dalam hidup. Jika Anda dapat melukiskan gambaran masa depan yang ingin dia ikuti, dia tidak hanya akan menginginkan Anda kembali, tetapi juga akan secara aktif berupaya untuk menjadi bagian dari perjalanan Anda. Mulailah dengan memperjelas tujuan Anda sendiri. Dan apa yang ingin Anda capai dalam 1 tahun ke depan, 5 tahun, atau bahkan 10 tahun?
Ketika Anda memiliki visi yang jelas untuk hidup Anda, itu menjadi magnet bagi orang yang tepat. Ketika Anda berbagi visi itu dengannya, bukan dengan cara yang sombong, tetapi sebagai bagian dari percakapan yang tulus, itu memicu keinginan dalam dirinya untuk selaras dengan tujuan Anda. Misalnya, jika Anda sedang membangun bisnis atau mengejar hasrat pribadi, bicarakanlah dengan antusias dan percaya diri. Biarkan dia melihat dorongan dan ambisi yang memotivasi Anda. Ini bukan hanya tentang membuatnya terkesan, tetapi tentang menunjukkan kepadanya bahwa hidup Anda memiliki arah, dengan atau tanpa dia. Keindahan pendekatan ini adalah bahwa hal itu mengubah dinamika sepenuhnya. Alih-alih Anda mencoba untuk menyesuaikan diri dengan dunianya, dia akan bersemangat untuk menyesuaikan diri dengan Anda. Ini menciptakan rasa keselarasan yang kuat dan membuat hubungan terasa seperti kemitraan daripada pengejaran. Bagian 10, jangan pernah lupakan nilai diri Anda saat Anda menjalani fase pasca tanpa kontak. Ada satu hal yang tidak boleh Anda lupakan. Nilai diri Anda sendiri. Pergi dan memutuskan kontak adalah tindakan menghargai diri sendiri. Itu menunjukkan kepadanya dan diri Anda sendiri bahwa Anda menghargai waktu, energi, dan kesejahteraan emosional Anda. Rasa hormat diri yang sama harus membimbing setiap keputusan yang Anda buat ke depannya. Inilah kenyataannya. Tidak setiap wanita akan mengenali nilai Anda, dan itu tidak apa-apa. Yang penting adalah Anda mengenalinya. Jika dia tidak mau berkompromi atau berusaha untuk membangun kembali hubungan, jangan ragu untuk pergi lagi. Ingat, Anda tidak hanya mencari seseorang yang menginginkan Anda mencari seseorang yang menghargai dan menghormati Anda. Nilai diri itu magnetis. Ketika Anda membawa diri dengan percaya diri dan keyakinan diri, orang-orang secara alami tertarik kepada Anda. Tetapi ini bukan hanya tentang menariknya kembali, ini tentang mempertahankan standar yang telah Anda tetapkan untuk diri sendiri. Ini memastikan bahwa setiap hubungan yang Anda jalani dibangun atas dasar saling menghormati dan menghargai dengan mempertahankan nilai diri Anda. Harga diri Anda tidak hanya melindungi diri Anda dari dinamika yang tidak sehat, tetapi Anda juga memperkuat pesan bahwa bersama Anda adalah sebuah hak istimewa, dan itu adalah pesan yang tidak akan dia lupakan. Kesimpulan, terima kasih telah menonton. Jika video ini membantu Anda mendapatkan kejelasan dan kepercayaan diri, jangan lupa untuk menyukai, berkomentar, dan berlangganan untuk wawasan lebih lanjut tentang hubungan dan pengembangan diri. Jika Anda menginginkan keuntungan eksklusif dan konten yang lebih mendalam, pertimbangkan untuk menjadi pelanggan Stoik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Musik